Pajak itu sasaran antara, bukan sasaran sebenarnya. Sasaran utamanya itu bagaimana mengacaukan pemerintahan Prabowo Gibran. Apa yang sudah ditampilkan di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya itu sudah jelas apa yang kita lihat. Itu ada foto yang katanya Pak Jumianto bukan Pak Jokowi? Itu kan biasa, ini namanya ada afiliasi dari partai tertentu. Masa dia membiayai untuk masuk ke jurang? Ya nggak? Di mana akal pemikiran? Partai kan dia sudah memperhitungkan semua konsekuensinya itu. Nanti kalau gua masuk, tabungan gua masih nambah nggak? Dulu juga Pak Jokowi pernah cerita itu beberapa bulan yang lalu lah. Mungkin 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Kalau mereka minta maaf itu, nggak ada masalah seperti itu. Tidak ada kata mundur, itu memang masuk ke arena publik udah. Pengadilan. To the point aja. Halo Sobat Sindo, isu ijazah Presiden Jokowi itu ibarat zombie dalam politik Indonesia. Sudah berkali-kali diklarifikasi, tapi terus bangkit kembali. Apakah ini murni mencari kebenaran, ataukah sekadar manuver yang punya kepentingan? Kita to the point aja. Langsung berbincang dengan Ketua Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan. Bang Andi, terima kasih telah hadir di To The Point aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas. Sebelumnya saya mau tanya, ini Jokman apa lagi nih? Jokman. Nah, kalau Joman dulu terkenal dengan Jokowi Mania. Oh. Kalau Jokman ini ada sesuatu yang baru. Apa nih Bang? Jokowi's man. Wis, Wuih, Jokowi's man. Ini Bang Andi Azwan ini sering kita lihat wajahnya di YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, X, dan juga di TV. Ampun deh. Bang, Banyak banget. banyak orang nanya, ini Bang Andi Azwan nih daya tahannya luar biasa loh Bang. Alhamdulillah. Apa yang membuat Abang begitu kuat bertahan ngomongin ijazah? Kita aja udah dengerin ngomong 10 menit udah capek banget Bang. Iya, Mas Gaib, Mas Ika. Kita ini kalau melihat ini, saya melalui mengikuti ini udah setahun ini. Pertarungan mengenai ijazah ini. Setahun. Ya. Jadi apa sih itunya ya? Ini merupakan suatu passion juga. Dan juga buat saya ini membela suatu kebenaran ya adalah sesuatu yang kehormatan yang besar buat saya. Biar bagaimanapun kita harus memberikan suatu berita yang benar, bukan suatu berita yang merupakan pembenaran. Dan ini kita harus melawan suatu kezaliman dibalut dari kata-kata pembenaran oleh mereka itu. Karena buat saya ini adalah sirina pace. Apa tuh Bang? Sirina pace itu, siri itu adalah harga diri. Harga diri merupakan suatu kehormatan buat kami membela kebenaran, melawan kezaliman sampai tetes darah penghabisan. Itu istilah orang Bugis ya Bang? Ya, istilah orang Bugis. Itu kalau ada orang Bugis udah ngomong begitu berarti artinya apa Bang? Ya artinya kita ibaratnya sekali layar terkembang, pantan surut kembali. Artinya Abang juga tidak takut dengan dilaporkan oleh Roy Suryo CS. Akhir-akhir ini kan Abang juga dilaporkan. Dan Ya. sebelumnya juga ada pelaporan Ya. juga kan untuk Abang? Ya alhamdulillah gitu kan, dilaporkan gitu ya, satu kita ambil hikmahnya, satu jadi terkenal akhirnya. Ya kita hadapilah ya, tapi kalau kita melihat apa yang dilaporkan itu ya not make sense lah buat saya gitu. Ya. Karena bukan legal standingnya jelas nggak ada. Apa yang mau dilaporkan itu? Karena yang dilaporkan itu adalah scan ijazah, menurut dia itu palsu. Keyakinan saya itu asli. Dan ternyata kan betul. Dan Abang juga dalam Identik. laporannya Undang-Undang ITE kan? Iya. Ya. Kalau pasal 32, 35 itu kan delik aduan. Yang merasa yang memegang, yang mempunyai jasa itulah yang melaporkan, bukan orang lain seharusnya. Abang kan orang Bugis ya, berarti Ya. Makassar ya? Ya. Ya. Pak Jokowi orang Jawa. Solo, Ya. oh, Jawa. Abang sebenarnya punya hubungan apa sih Bang? Saya Sampai sebegitunya membela. Saya 2012 sudah dengan beliau ya waktu gubernur. Ada sosok yang menarik terhadap Pak Jokowi ini. Beliau itu bukan seorang elit, bukan seorang militer, tapi seorang proletar yang lahir betul-betul dari rahim rakyat. Rakyat kebanyakan nih.
ya kan? Tapi mempunyai visi dan mempunyai rasa empati yang tinggi untuk membangun negeri ini. Kalau kita melihat bagaimana infrastruktur sebelum zaman Pak Jokowi, sebagai contoh, pembangunan dia kan Indonesia sentris. Ya. Ya. Artinya betul-betul dia melihat secara keseluruhan bukan dari satu sisi saja, katakanlah Jawa misalnya. Contohnya Papua misalnya. Apakah ada presiden terdahulu yang berani ya mengambil keputusan harga di Jawa untuk BBM itu sama dengan di Papua? Harga semen sama dengan Papua? Tidak ada sama sekali. Apa sih akar permasalahannya? Karena biaya transportasi yang sangat tinggi. Ketika infrastruktur jalan itu dibangun, ternyata bisa kok, ya. Pertamina harganya sama dengan di Jawa. Itu salah satu saja. Kita lihat juga di NTT. Sebelumnya apakah ada embung-embung yang bisa menampung tak ada hujan misalnya? Mengairi sawah-sawah yang sifatnya tak ada hujan misalnya. Selalu daerah minus. Sampai ada istilah NTT itu nanti Tuhan tolong artinya. Kan nggak make sense untuk itu kalau kita bicara tentang Indonesia as whole. Gitu loh. Nah sekarang apa yang dirasakan oleh mereka? Banyak sekali kemajuan-kemajuan itu. Berarti Bang Ike, Pak Andi ini meyakini ijazah Pak Jokowi ini apakah karena mendukung Pak Jokowi atau memang yakin bahwa ijazah ini memang asli? Ya yakin ijazahnya asli Mas Gaib. Coba pertama, yang mengeluarkan ijazah asli itu kan institusinya siapa? UGM. Dan dia sudah mengatakan itu asli. Teman-teman yang waktu mereka berkuliah, katanya saat tinggal ada 70-an orang. Ada semua orang-orangnya. Ya. Coba. Ketua angkatannya Mas Toha Iskandar, itu pun sudah mengatakan berkali. Tadi saya juga barusan podcast sama beliau. Dia mengatakan itu. Ya. Coba. Apalagi yang mau didustakan untuk itu. Kemudian puslapor. Ya kan? Karena ribut-ribut masalah itu Pak Jokowi udah kasih aja tuh ijazah untuk dicek. Identik karena ada ijazah pembanding dari teman-teman Pak Jokowi yang seangkatan gitu. Oke. Apakah mereka mempunyai ya katakanlah teroris ini, Tiva Roy dan Rismon ini ijazah itu? Nggak punya mereka. Abang sendiri pernah melihat ijazah? Kenapa? Ijazahnya Pak Jokowi itu. Kalau saya bilang, kalau yang saya lihat pasti orang pasti, nggak percaya kan gitu. Lebih baik apa yang sudah ditampilkan di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya itu sudah jelas apa yang kita lihat. Itu ada foto yang katanya Pak Jumianto bukan Pak Jokowi? Itu kan biasa. Ini namanya ada afiliasi dari partai tertentu. Artinya Pak Jokowi pernah mengatakan ada orang besar di balik isu ini mengarah ke sana dong jadinya. Ya kita kan bisa, Pak Jokowi juga ya masyarakat bisa menilai lah seperti apa gitu kan. Alur-alurnya kan itu sudah jelas. Ya kita nggak mungkin lah kita harus, ini kan politik. Membuka si A, si B, enggak. Ya kan? Tapi itu kan sudah jelas. Ibaratnya ya kita dalam satu ruangan ada yang buang gas, saling tuduh-tuduh nanti. Tapi ya. Orang besar ini berarti yang namanya orang besar. Berarti kan orang terkenal. Ini kayak Mas Ika ini kan orang besar. Orang besar. Badannya besar Mas Ika. Artinya bedanya dengan saya, kalau orang besar itu karena mampu memaintain isu ini setahun, Bang Andi Azwan sudah bertarung selama setahun untuk membela ini, artinya bedanya dengan saya, orang besar itu punya duit, saya tidak. Itu pembedanya. Ini belum tidak ini. Jangan bilang tidak, belum. Belum. Berarti Bang Andi ataupun dan kawan-kawan ataupun Pak Jokowi juga meyakini bahwa isu ijazah ini bisa bertahan sangat lama dan daya tahannya itu luar biasa. Itu karena memang ada bohir di balik ini semua. Ya, saya tidak bisa menuduh ada bohir atau apa ya. Tapi yang jelas dari perjalanannya itu kan sangat luar biasa. Ini kan luar biasa, mesti ya apakah mereka bekerja atau apa kan. Ini kan tentu juga dapur harus dipikirkan juga. Benar nggak? Iya dong. Ada sih pertanyaan-pertanyaan kan gitu. Warawiri ini ngomong ini terjadi apa namanya konferensi hampir setiap hari kayak begitu kan. Kan orang juga pasti akan suatu ada pertanyaan besar untuk itu. Kerjaannya apa gitu sebenarnya? Nah iya kan.
Pasti kan banyak seperti itu. Nggak mungkin lah kalau gitu. Nah, kalau dari kubu lawan selalu membandingkan ijazah dengan menggunakan teknologi. Iya. Kemudian abang sendiri juga meyakini ijazah itu ada. Nggak perlu harus mengatakan tidak. Ya. Nah, apakah abang juga melihat pembanding-pembanding yang ada beredar itu bisa Saya punya. dilakukan? Saya punya ijazah, sebetulnya ada beberapa ijazah pembanding, saya ada beberapa biji ya. Ya. Ada, Ini teman-teman Ini bisa ada tiga. dilihatin ya. ini Mas Andi Pramara, ini apa namanya? Ya Andi Pramara. Ini dia langsung pegang sendiri, ya. Ya, ijazahnya. Ijazahnya, nanti coba ijazahnya Pak Jokowi bisa saya lihat, kasih tahu juga. Lengkap ya. Iya, sebentar ya, saya buka dulu. Ya, ini Karena kita harus mengeluarkan ini juga, apa namanya, ijazah pembanding itu, pendekatan dengan Idian Sandi ya. Ya. Sama berarti nggak? yang kiri Pak Jokowi, yang kanan Pak Andi. Pak Andi. Ini teman sekelasnya Pak Jokowi ya? Sama. 80, 85. Ada sama-sama ada cap merahnya, kemudian stempel warna biru, kemudian ada nama rektornya juga sama. Meterannya hijau. Materainya warna hijau. Itu yang hijau ya, materai itu hijau ya. Oke. Nanti Itu- saya jelaskan ya. Ya. Ini baru satu nih ya. Ya. Boleh Oke. Bang saya lihat Bang, Boleh, boleh. yang Pak Andi. Ya. Ini ada lagi. Ya, sama nggak? Oke, materai sama, nama rektor juga sama. Kasat mata memang kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Berarti yang ijazah Pak Jokowi itu fotonya yang dibilang Pak Jumiamto itu ya? Padahal itu Ya. Pak Jokowi beneran ya? Jokowi bener. Dulmanto. Dulmanto, ya, sorry. sorry, Dulmanto. Jumatno. Nanti saya akan jelaskan juga Ya. Dulmanto ini. Oke, sip. Ya. Nih. Sama nggak? Ya kan? Oke, ya. Ya. Saya rasa yang ini udah cukup lah. Saya melihat agak berbedanya mungkin di logo Universitas Gajah Mada yang berada di tengah. Oh, yang di Di tengah. Pak Oke, ini Jokowi saya agak jelaskan gelap, ya. sementara sama pas fotonya yang Pak Jokowi menggunakan jam, jadi terkesan agak gelap gitu. Ya, jadi kan begini. Ya, ini kan masalah resolusi. Oke. Ya. Sebelum 1993, ini disclaimer dulu, saya bukannya sok tahu atau apa, tapi saya selalu berkomunikasi dengan keluarga alumni Gajah Mada Bela UGM. Ya. Mereka memberikan saya banyak informasi dan menjelaskan, katakan kayak misalnya logo dari Universitas Gajah Mada, yang itu kan diarsir ya, kalau kita lihat itu kan Betul. terang sekali, tegas. Terang sekali. Sebelum 1993 itu memang tidak ada hal yang baku. Nggak standar ya? Nggak standar. Ya. Dan rata-rata itu segi 5. Coba bisa lihat segi 5. Betul, segi 5. Segi 5 kan? Ya. Sekarang itu bulat. Setelah 1993 waktu rektornya Pak Profesor Ratnan. Ya, sekarang bulat. Bulat. Ya. Dan betul. tidak ada arsiran-arsiran. Betul. Clean, lebih clear. Ya. Gitu. Kalau ini kan seperti ada Arsiran. gambar arsiran bunga, atau Bunga ya. apa betul. ya lama gitu. Itu yang saya dapat dari Kagama Bela UGM. Untuk menjelaskan itu. Jadi standarisasinya setelah 1993. Ya. Ya. Jadi sebelumnya itu ada segi 5. Ya, orang bilang ada begini-begini, itu saya nggak tahu untuk itu, karena itu informasi yang saya terima. Betul. Ya, Ya. karena saya bukan orang UGM, kan begitu. Tapi wajib saya informasikan kepada masyarakat agar tidak ada lagi disinformasi untuk itu. Ya. Ya kan? Nah, jadi apapun itu kata orang, ya kita lihat saja. Kita harus percaya sama siapa? Ya institusi yang mengeluarkan. Ya itu UGM dong. Ya. Itu masalahnya sebetulnya. Tidak ada kepercayaan padahal mereka itu adalah alumni UGM. Ya, coba lihat. Oke. Memang kalau dilihat dari ketika saya bandingin ini memang hampir semuanya sama sih. Iya. Rektornya, tanda tangan. Capnya. Ini tahun 85 ya. Ya, Memang tahun 85 itu ijazah itu banyak yang berbeda-beda sih memang. ya itu masa transisi 85 itu. Saya dapat informasi juga dari ketua angkatan ya alumni UGM itu. Dia mengatakan tahun 1978 itu sarjana muda itu ke atas ya, itu sudah tidak ada. Di bawah 78 itu masih Ada ada sarjana muda. Jadi 2 ijazah kan. Istilah saja. Ini kan dimainkan oleh Rismond ini harus ada sarjana mudanya. Padahal peraturannya ini menurut dari Mas Toha Iskandar sebagai ketua alumni, ketua angkatan, itu sebelum 78 iya.
setelah 78 ke atas itu tidak ada lagi ijazah sarjana muda. Hanya SKS-nya 142. Ya. Ya. Menjadi sarjana penuh itu 160 gitu. Itu langsung lanjut gitu loh. Karena yang dikejar oleh mereka itu sarjana muda gitu loh. Ya. Dan yang sekarang dia lihat itu adalah fotokopi dari Bareskrim. Ya. Kemudian disamakan dia punya Pak Jokowi kan? Jokowi. Fotokopi Bareskrim itu bukan dari Pak Jokowi. Fotokopi ini adalah Dumas yang dilakukan oleh tim TPUA, Egy Sujana CS. Tolong diperiksa ini palsu. Oke. Gitu loh. Bukan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi ngasih yang asli Ke Bareskrim. ke Bareskrim. Untuk diuji lapor. Untuk diuji lapor dengan ijazah pembanding dari teman-teman Pak Jokowi juga. Uji kertas, ya, uji tinta, dan sebagainya. Oke, ini saya lihat Pak Jokowi pakai kacamata nih di foto ini. Ada yang bilang ijazah masa pakai kacamata. Tapi saya Ya. lihat Wiryono pakai kacamata Nah, juga iya. ini. Gitu. Coba. Iya. Nah, kemudian ada yang jadi penasaran juga, orang membandingkan. Oke, ijazahnya ada. Tapi kenapa title-nya beda-beda? Ada pada saat Presiden Insinyur Joko Widodo. Kemudian ada yang menyebutkan Dr. Andes Joko Nah, Widodo. kita mau nanyakan mereka. Itu case Ya. ketika itu ada kunjungan, kalau nggak salah ke Sritek, waktu dia wali kota. Ya, oke. Kemudian ada salah kutip, tulisannya Dr. Andes di situ. Pak Jokowi ini kan bukan tipe orang yang, oh lo harus ganti harus ini, enggak kan dia modelnya. Diam-diam aja atau apa, enggak, mungkin nggak penting atau apa. Kan begitu. Ya kan? Kita fokus aja, pertama waktu dia melamar, katakanlah mencalonkan diri itu kan pakai jasa yang mana? Jasa yang itu. Ini terbantahkan semua. Ya kan? Fokus kita dari situ saja. Di mana dikatakan bahwa itu Dr. Andes. Nah itu loh pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu sesuatu yang dibuat-buat.